Jadi kalau ada orang belum kedatangan utusan, belum ada nabi yang datang kepadanya, atau di wilayah yang dakwah belum sampai kepada mereka, Allah tidak hukum mereka. Allah tidak hukum mereka melakukan apapun. Mungkin di hutan Kalimantan sana, Kalimantan kan luas sekali, pesawat jatuh pun bingung nyarinya. Jika ada kehidupan di sana misalnya, ternyata sekelompok mungkin 100 orang, 200 ribu, 2000 yang tidak pernah mendengar berita Islam tentang dakwah, maka mereka adalah orang yang tidak akan dihukum oleh Allah. Mereka tidak akan dihukum oleh Allah. Karena apa? Tidak sampai kepadanya pesan dakwah. Tidak harus di tengah Kalimantan, mungkin di Eropa sana. Jika ada orang yang tidak menyembah Allah, kita tidak tahu luasnya Eropa ya, mungkin ada di daerah-daerah, karena jangan dianggap Eropa itu kota semuanya. Ada pelosok yang jauh. Atau mereka mendengarkan informasi yang salah tentang Islam, ada Islam dipalsukan lalu disebarkan ke sana. Kalau mereka tidak percaya Nabi Muhammad, tidak beriman kepada Islam, mereka juga tidak dihukum oleh Allah. Karena tidak ada pesan kebenaran, tidak ada dakwah, tidak ada wahyu yang sampai kepada mereka. Baik secara langsung, Nabi langsung, atau perantara, yaitu para ulama-ulama. Dan kami tidak menghukum orang sampai mendapatkan utusan, sampai ada utusan yang datang kepada mereka. Nah ini jadi kalau yang hidup di tengah hutan belantara yang tidak pernah dengar Islam, maka dia adalah tidak dihukum oleh Allah. Apapun yang mereka lakukan. Ada judi, ada ini. Tidak bisa dikatakan apakah zina haram. Mereka tidak ngerti halal haram. Judi nggak ngerti halal haram. Cuman kehidupan mereka ya menyeramkan. Mungkin bunuh-bunuhan dan sebagainya. Memang tidak ada aturan. Bahkan rajanya dituhankan setelah itu. Mereka tidak mengerti. Tidak ada aturan. Lalu diambil dari ayat ini. Sehingga kalau mereka meninggal, kalau mau diseksa, dia akan berkata, ya Allah, dia akan berhujah, seolah-olah ini hujahnya. Aku tidak mendapatkan pesan kebenaran, aku tidak pernah mendapatkan utusan yang sampai kepada kami. Kok aku dihukum? Allah tidak menghukum mereka. Termasuk kalau kita bawa ke tengah-tengah kehidupan kita, anak kecil yang belum balik, mereka tidak akan punya dosa. Atau orang gila, mereka nggak akan paham syariat. Mereka tidak bisa disebut sebagai orang mukallaf yang orang mendapatkan beban kewajiban. Nah inilah orang-orang. Maka Allah tidak ini adalah difahami, yang pertama adalah adanya masa fatrah. Tidak adanya utusan Allah, maka orang saat itu tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk waktu itu adalah kisah keadaan orang-orang yang di Mekah. Karena masa terputus antara Nabi Isa yang diutus untuk Bani Israel, bukan untuk orang Arab. Terputus jauh dari zaman Nabi Ismail. Kemudian sampai Nabi Isa terputus sampai muncullah Nabi Muhammad SAW. Sehingga orang-orang yang ada di sana adalah ahli surga. Saat itu sebelum Nabi Muhammad datang. Belum ada utusan Allah. Allah tidak menghukum mereka. Sehingga kalau lebih dekat lagi kita bawa ke cerita yang sangat dekat dengan Nabi, ya jelas Bapak Ibunda Nabi Muhammad, ayah bunda Nabi Muhammad jangan dikatakan di neraka dong. Rumus besarnya sudah kita dapat, kok tiba-tiba Nabi Muhammad, Bapak Ibunya masuk neraka, kan aneh banget. Lalu makna ayat ini apa? Nabi Muhammad, ayah ibunda Nabi Muhammad hidup di saat belum ada Al-Quran. Nabi belum jadi utusan. Akan dikatakan masuk neraka. Bukankah ayat menjelaskan? Akan berhujah seorang hamba berkata, ya Allah, tidak ada utusan datang kepadaku. Tidak ada utusan datang kepadaku. Adapun riwayat Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya ayahmu dan ayahku di neraka. Lihat pertama hadis ahad. Hadis ahad adalah jika ada orang meyakini, tidak boleh memaksa orang lain meyakini. Biarpun riwayat itu benar, tapi bertentangan dengan ayat Al-Quran yang sangat jelas bahwa kunna mu'adzibina, dan juga ayat yang barusan kita baca. Kami tidak akan menyiksa seorang hamba yang tidak mendapatkan utusan saat itu. Hatta nab'atha rasulah. Termasuk ini. Ayat ini adalah belum ada utusan. Lalu bagaimana dihukum? Mereka akan berkata, ya Allah, tidak ada utusan sampai kepada kami.
Kalau seandainya ada niscaya kami akan mengikutinya. Akan tapi hari ini ada orang yang coba menyentuh kehormatan atau wilayah-wilayah yang seharusnya dalam bertata krama pun sebelum bicara tentang akidah ya, dan di dalamnya juga masalah akidah pada akhirnya disentuh, yaitu tentang keluarga Nabi Muhammad, ayah ibunda Nabi Muhammad SAW. Kapan wafat ayahanda Nabi? Nabi di perut. Nabi belum jadi utusan. Nabi di perut ibunda tercinta, Nabi belum jadi utusan. Ibunda Nabi wafat, Nabi masih 6 tahun. Belum jadi utusan. Mungkin ada berkata, tapi kan mereka menyekutukan Allah. Dari mana ada bukti Said Abdullah menyembah berhala? Tidak terbukti dalam sejarah kalau ayah Nabi pernah sujud ke berhala. Memang hidup di tengah-tengah berhala. Tapi tidak ada bukti pernah sujud ke berhala. Dari sisi mana mengatakan masuk neraka setelah itu? Ini kan masalah adab juga, masalah akidah juga. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.